Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Ketemu lagi dengan saya, Suyitno Irmim. Video kali ini saya mengambil topik 10 Secrets of Supervisor Employee, yaitu 10 rahasia karyawan unggul, begitu. Ya, eh, sebelum eh, masuk ke materi inti, saya akan menyampaikan beberapa kalimat bijak yang mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk menunjang bagaimana kita menjadi karyawan unggul. Ya, baik. Yang pertama, orang hebat adalah orang yang mampu menyelesaikan banyak masalah. Tetapi orang yang super hebat adalah orang yang mampu mencegah terjadinya masalah. Kita seringkali tidak menghargai dan mensyukuri apa yang kita miliki, dan baru menyesal ketika yang kita miliki itu telah tiada. Revolusi besar yang terjadi pada diri kita adalah ketika mindset kita berubah dari yang cenderung berpikir negatif menjadi berpikir positif. Dalam hidup ini ada dua kesulitan besar, yaitu mengakui kelebihan orang lain dan mengakui kelemahan diri sendiri. Hakikatnya ujian dan cobaan hidup itu adalah rezeki. Jika kita mampu mengelola dan mensyukuri dengan baik, akan membuat diri kita lebih kuat, semakin tahu makna kehidupan, dan semakin yakin akan kebesaran Allah. Itu, sahabatku, beberapa kalimat bijak. Nah, kita mulai masuk ke materi kita, yaitu 10 rahasia bagaimana kita menjadi karyawan unggul. Siapa itu karyawan atau pegawai? Karyawan atau pegawai adalah orang yang melakukan kegiatan dan mendapatkan upah dari pemberi kegiatan itu. Hampir semua karyawan jika ditanya ingin menjadi karyawan seperti apa, jawabnya pasti ingin menjadi karyawan yang unggul dan berprestasi. Tetapi tidak semua karyawan bisa menjadi karyawan unggul karena beberapa alasan. Berikut ini 10 rahasia untuk bisa menjadi karyawan unggul. Yang pertama rahasianya adalah memiliki komitmen dan integritas yang tinggi. Jadi karyawan unggul itu adalah mereka yang memiliki komitmen dan integritas yang tinggi. Nah, penjelasannya apa itu integritas? Ya, integritas itu yang paling pokok adalah bagaimana kita bersikap jujur dan dapat dipercaya. Kemudian memiliki prinsip hidup yang kuat. Jadi artinya bahwa kita ini berpegang teguh pada prinsip hidup yang kuat, yang positif tentunya. Kemudian memiliki disiplin yang tinggi. Tidak ada orang yang sukses tanpa disiplin yang tinggi. Apa itu disiplin? Disiplin adalah melakukan sesuatu kegiatan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Itu namanya disiplin. Disiplin itu bisa dipaksa dan juga bisa atas kesadaran. Yang paling baik adalah disiplin karena kesadaran. Karena kalau disiplin karena kesadaran berarti mindsetnya memang sudah berubah gitu, sehingga diharapkan disiplin yang model kesadaran ini itu akan bertahan lama dan kontinu, stabil. Kemudian memiliki tanggung jawab yang besar.
yaitu bagian daripada integritas, ya, tanggung jawab yang besar, karena sebagian upah yang diberikan kita itu sebenarnya untuk memberikan kompensasi terhadap tanggung jawab kita, gitu. Kemudian orang yang memiliki integritas tidak mau menerima yang bukan haknya. Jadi kalau bukan haknya dia tidak mau terima, gitu, ya. Kemudian pantang untuk berbohong, kemudian mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Jadi orang yang memiliki komitmen, memiliki integritas yang tinggi, itu mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Berarti hati, ya, kita yang harus jalan, ya, karena hati ini adalah piranti atau organ atau sistem di dalam diri kita atau tubuh kita yang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Itu kira-kira penjelasan mengenai komitmen dan integritas. Kemudian rahasia yang kedua adalah mampu berkomunikasi dengan baik. Jadi ini juga merupakan rahasia, merupakan sesuatu yang memang harus kita miliki, bahwa kita di dalam dunia kerja ya itu harus mampu berkomunikasi dengan baik, karena pada dasarnya manusia ini adalah makhluk sosial dan tidak bisa bekerja sendiri dan harus berhubungan dengan orang lain. Ini penjelasannya. Komunikasi adalah kunci untuk kita berinteraksi dengan orang lain. Memiliki tata krama dan sopan santun supaya interaksi kita atau komunikasi kita bisa lancar dengan orang lain. Kemudian wajah kita harus menunjukkan wajah yang senang, sumringah, tersenyum gitu. Kemudian menganggap orang lain itu penting. Jadi, kalau kita menganggap orang lain itu penting, berarti bagaimana kita berinteraksi dan berkomunikasi pasti terpengaruh, karena kita akan menghargai, kita akan memperhatikan, ya, orang lain itu. Kemudian sadar bahwa kita ini tidak bisa bekerja sendirian. Jadi apalagi di satu organisasi, perusahaan, instansi, maka kita ini pasti ada mata rantai proses dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di instansi, atau sehingga mau tidak mau kita harus bekerja sama dengan orang lain. Nah, kerjasama dengan orang lain itu baru berhasil manakala kita memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi, gitu. Kemudian kita selalu berpikir positif tentang orang lain itu, ya, karena kalau kita ini selalu berpikir negatif, itu komunikasi menjadi terhambat. Jadi begitu kita berpikir positif tentang orang lain, itu akan memudahkan kita untuk berkomunikasi. Kemudian selalu bersikap win-win solution. Jadi orang supaya komunikasi bisa lancar itu harus bersikap win-win solution. Jadi kalau ada masalah dan lain sebagainya itu bagaimana bisa diselesaikan sama-sama enak, sama-sama menang. Kemudian tidak suka konflik. Nah, ini. Jadi memang di dalam satu hubungan interaksi antar manusia tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik. Nah, begitu ada konflik berarti komunikasi ini akan terputus karena ada masalah. Oleh karena itu, kalau kita kepingin komunikasi dan interaksi dengan orang lain itu bisa besar, maka harus kita menghindari terjadinya konflik. Kemudian yang ketiga, rahasia ketiga adalah mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Jadi karyawan unggul itu berusaha dan mampu dia menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, karena seharusnya memang kita di dalam melakukan kegiatan di tempat kerja antara hak dan kewajiban itu memang harus seimbang. Nah, sayangnya seringkali yang namanya kewajiban ini agak susah untuk kita ini memberikan secara kuantitatif, tetapi kalau hak itu memang sudah diatur dan itu bisa dikuantitatifkan, bisa diangkakan, bisa dirupiahkan gitu. Tapi begitu kewajiban ini agak susah, ya. Kewajiban itu sebagian besar berbentuk kualitatif gitu, ya. Ini penjelasannya bahwa orang yang pandai, ya, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban
itu selalu ingin membawa pulang gaji yang barokah. Artinya gaji barokah itu adalah gaji yang didapatkan dari keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian gaji barokah didapatkan jika antara hak dan kewajiban tadi seimbang. Kemudian senantiasa fokus pada kewajiban. Jadi sebetulnya kalau kita ini fokus pada kewajiban, hak itu akan mengikuti, ya, tidak perlu kita terlalu memperhatikan hak. Kewajiban dilaksanakan dengan baik, hak pasti akan mengikuti. Tetapi kalau hak yang diperhatikan, biasanya kewajibannya teledor gitu. Ya, kita untuk bisa menyeimbangkan hak dan kewajiban, maka kita harus bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, dan bisa ditambahkan bekerja tuntas dan pantas gitu. Jadi kerja keras itu melibatkan fisik, cerdas melibatkan otak kita, ikhlas melibatkan hati, tuntas itu harus diselesaikan, kemudian pantas itu memang pekerjaan itu layak hasilnya gitu ya. Kemudian kewajiban hanya dilaksanakan saat aktif, tetapi hak bisa sampai mati. Ini maksudnya bahwa kalau hak apabila kita ini bekerja di satu instansi yang ada dana pensiun atau ada pensiunnya, ya itu gaji pensiun, maka hak itu akan diterima sampai dengan mati. Artinya sampai dengan mati, sampai dengan istrinya mati gitu ya. Nah, ini seringkali terjadi bahwa saat aktif itu tidak terlalu panjang. Katakanlah orang diangkat menjadi karyawan itu umur 30 tahun, 58 pensiun, berarti cuma 28 tahun kerja. Tetapi kalau umurnya panjang sampai 98 tahun, berarti pensiunnya dari pegawai itu kan 40 tahun. Ditambah kalau istrinya masih hidup 10 tahun, berarti 50 tahun. Coba 50 tahun kita ini tidak kerja dibayar. Nah, kerjanya kapan? Nah, ini yang perlu dipikirkan bahwa kita pada saat aktif itu harus menjalankan kewajiban yang kira-kira kita harus berusaha menyeimbangkan bahwa nanti pada saat kita sudah tidak bekerja tetapi masih menerima hak. Lah itu kapan kerjanya? Ya pada saat masih aktif, sehingga tidak ada ya kata malas, kata rasa-rasen, terus kemudian tidak menjalankan kewajiban dengan baik, itu seharusnya tidak ada. Karena tadi itu supaya kita mendapatkan gaji barokah termasuk gaji pensiun yang barokah, itu harus melaksanakan kewajibannya pada saat aktif, sehingga pada saat aktif ini harus kerja, harus maksimum, kinerjanya harus maksimal gitu. Kemudian saat aktif harus kerja maksimal, ya ini tadi ya. Baik, itu adalah rahasia yang ketiga. Yang keempat adalah memprioritaskan kepentingan perusahaan. Jadi karena kita kepingin menjadi karyawan yang unggul, nah kita coba prioritaskan kepentingan perusahaan. Karena kalau kita ini mementingkan perusahaan, memprioritaskan perusahaan, maka hak kita, kepentingan pribadi kita akan mengikuti. Sama seperti gambar ini ya. Kalau kepentingan perusahaan itu berjalan dulu, maka kepentingan pribadi akan mengikuti begitu ya. Ini kepentingan perusahaan diutamakan, otomatis kepentingan pribadi mengikuti. Mau berkorban waktu dan tenaga, artinya kita untuk kepentingan perusahaan kita mau atau rela berkorban waktu dan tenaga kita, kemudian tidak mementingkan diri sendiri, tidak mau berbuat curang terhadap perusahaan, tidak mau merepotkan manajemen, justru malah meringankan, ingin perusahaannya maju berkembang, ya, kemudian loyal terhadap perusahaan. Nah, loyal itu setia, ya, kita rela mengorbankan tenaga dan pikiran untuk perusahaan, karena kalau perusahaannya maju, otomatis kita akan mendapatkan kesejahteraan. Itu rahasia yang keempat. Yang kelima adalah bekerja tidak harus diawasi, ya ini. Bekerja harus tidak diawasi, ya, tidak harus diawasi gitu ya. Artinya orang yang memiliki kebiasaan bekerja tidak harus diawasi itu sangat meringankan atasan, karena kalau kita ini selalu minta diawasi, maka waktunya pimpinan atau atasan itu habis untuk ngawasi kita.
tidak bisa berpikir tentang perusahaan yang lebih strategis gitu. Habis waktunya untuk mengawasi anak buahnya. Oleh karena itu, untuk bisa menjadi pribadi atau karyawan unggul itu harus memiliki sikap bekerja tidak harus diawasi, ya. Jadi berpikir jangan sampai waktu atasan habis untuk mengawasi diri kita. Kemudian harus mampu mengawasi diri sendiri. Ada atau tidak ada atasan tetap bekerja dengan baik, ya. Mampu membedakan ya yang baik dan yang buruk, karena untuk bisa bekerja dengan baik harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Pengawasan yang efektif adalah pengawasan dari diri sendiri, ya. Kemudian sadar pengawas yang sesungguhnya adalah Allah yang Maha mengawasi. Jadi di dalam di diri kita ini sebetulnya sudah ada 3 pengawas gitu ya. Ya, tidak perlu kita ini diawasi oleh atasan harusnya, tidak perlu diawasi oleh bos gitu. Pertama yang mengawasi diri kita sendiri kan kita sendiri. Jadi self control, jadi diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, insya Allah kalau menurut agama ya kita ini ada pengawas 2 malaikat ya, kiri kanan begitu. Kemudian yang ketiga ini Allah sendiri, karena Allah itu tidak pernah lepas ya, tidak pernah meninggalkan kita gitu. Karena semua sistem di dalam tubuh ini ternyata kita tidak bisa menjalankan sendiri. Yang menjalankan adalah Allah. Sehingga Allah itu tidak pernah melepas diri kita. Begitu dilepas 1 menit ya sudah, ya wassalam gitu ya. Jadi kita untuk menjadi pegawai atau karyawan unggul ya harus bisa mengawasi diri kita sendiri. Kemudian rahasia yang keenam adalah selalu memasang target yang menantang. Jadi di dalam bekerja kita ini melakukan apa saja itu harus kita pasang targetnya. Karena apa? Target itu nanti akan mempengaruhi perilaku kita, akan mengawal sikap dan perilaku kita, akan mendorong kita ini bekerja untuk lebih semangat gitu ya. Ya, coba target akan mempengaruhi sikap kita dalam melakukan kegiatan. Dengan target akan semangat, tanpa target akan semau gue. Nah, jadi kalau kita ini ada target, itu berusaha untuk mencapai target itu. Tapi kalau tidak ada target ya kita kerja enak-enak gitu. Kemudian target yang menantang tetapi rasional. Maksudnya kalau kita pasang target itu yang menantang. Kalau sekarang itu bisa mencapai 100, ya kemudian kita akan pasang target 110 atau 120 ya yang menantang tetapi rasional, jangan sampai terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu. Target akan mendorong kepuasan kerja. Jadi kalau ada target kemudian kita bisa mencapainya, maka kita ini akan ada kepuasan di dalam kerja itu ya. Kemudian target adalah tantangan. Jadi kalau kita masang target berarti kita ini memasang tantangan yang membuat diri kita ini semangat gitu. Kemudian pencapaian target adalah pencapaian prestasi. Jadi kita ini puas, kemudian kalau umpamanya saja di dalam perusahaan yang aturannya kalau target ini tercapai maka reward, bonus dan lain sebagainya. Jadi ini satu pencapaian prestasi yang membuat kita menjadi lebih puas, lebih bersyukur, kemudian juga akan menambah semangat kita gitu. Itu adalah rahasia yang keenam. Sekarang rahasia yang ketujuh itu adalah terus-menerus belajar ya. Jadi kuncinya untuk bisa menjadi karyawan unggul itu tidak pernah berhenti untuk belajar. Karena apa? Jadi belajar ini adalah meningkatkan kemampuan. Jadi potensi kita yang terus kita tingkatkan ya. Itu fungsinya belajar. Tapi ada juga yang namanya belajar soft skill, nanti belajar hal-hal yang terkait dengan non teknis. Nah, itu nanti akan bisa untuk menggerakkan motivasi ini. Jadi terus-menerus belajar artinya banyak berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau kemampuan. Ya, peningkatan kemampuan atau potensi. Belajar adalah kewajiban manusia ya, kalau dalam agama belajar itu memang mulai dari lahir sampai mati dan itu merupakan kewajiban. Kemudian belajar berarti meningkatkan potensi. Jadi kemudian karyawan unggul tidak akan pernah bosan untuk belajar gitu.
Kemudian kesempatan belajar saat ini sangat luas dan banyak kemudahan. Jadi kalau kita ini hidup di era milenial ini, ya yang serba apa ya digital ini itu sudah tidak kesulitan lagi untuk kita belajar gitu. Ya, jadi tidak harus formal di sekolah atau apa, tetapi sekarang belajar di media sosial, waduh luar biasa ya, mudah sekali jadi untuk belajar. Sehingga tinggal kita ini kemauan kita. Kemudian belajar yang efektif adalah belajar pada orang lain ya. Jadi kita ini mulai kecil belajarnya sama orang lain ya. Di tempat kerja juga begitu, bisa belajar pada orang lain, pada atasan, pada teman, pada bawahan. Kemudian kita belajar pakai buku, kita belajar pakai medsos, wah luar biasa ya. Jadi kita belajar ke medsos itu juga belajar kepada orang lain, belajar dengan buku juga bukunya orang lain ya. Jadi kita ini banyak ya, hampir 95% belajar kita ini kepada orang lain. Jadi karyawan unggul itu tidak pernah berhenti untuk belajar. Kemudian rahasia yang kedelapan adalah kita memaksimalkan motivasi kerja. Kalau tadi kan bagaimana kita terus meningkatkan potensi dengan cara belajar, tapi kita sekarang bagaimana kita memaksimalkan motivasi kerja kita, semangat kerja kita ini harus kita bangun, kita bangkitkan, kita tingkatkan supaya apa? Supaya kinerja kita itu bisa baik, bisa maksimal. Karena faktor penting dari kinerja ya sudah berkali-kali saya sampaikan, faktor utama dari kinerja adalah dua, satu potensi, satu motivasi gitu. Nah, bagaimana kita sekarang itu memaksimalkan atau mengelola motivasi supaya tetap tinggi. Nah, itu yang sulit gitu. Tapi eh, karyawan unggul selalu berusaha untuk tidak demotivasi, tidak slow down, ya, tetap menjaga motivasinya tetap tinggi apapun yang terjadi. Faktor utama dari kinerja adalah motivasi dan potensi. Kinerja adalah potensi kali motivasi. Potensi mudah dikelola, tetapi motivasi relatif sulit karena eh, apa motivasi itu sangat tergantung pada perasaan gitu. Potensi itu relatif konstan, tetapi motivasi itu fluktuatif, naik turun tergantung bagaimana perasaan. Jadi ini motivasi sangat tergantung pada perasaan ya. Musuh utama motivasi adalah perasaan kecewa ya. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita di tempat kerja supaya motivasi ini tetap stabil tinggi, maka kuncinya itu kita harus bisa mengelola, bisa mengendalikan perasaan kecewa. Karena kecewa itu bisa datang setiap saat ke kita gitu. Karena kecewa itu kan bisa datang dari luar gitu. Karena perubahan-perubahan. Nah, begitu kita kecewa harus kita bisa ngelola. Karena kalau kita berharap supaya penyebab kecewa itu dari orang luar itu nggak datang itu agak susah, artinya nggak kena sama kita. Tetapi sekarang kita tidak bisa menghambat atau berhentikan penyebab dari kecewa itu. Yang bisa adalah bagaimana kita mengelola, mengendalikan perasaan kita sendiri gitu yang bisa kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita ini tidak slow down, tidak demotivasi. Karena musuh utama ya dari motivasi adalah rasa kecewa. Begitu kecewa muncul, maka motivasi kita akan turun drastis gitu. Sehingga motivasi rasa kecewa ini harus dikelola dengan baik. Ya, ini rahasia yang ke-8. Yang ke-9 itu adalah jangan pernah membuat bos kecewa. Supaya kita bisa menjadi karyawan unggul ya, itu harus punya pikiran ya atau punya sikap bahwa jangan sampai kita membuat bos itu kecewa. Begitu nanti bos ini banyak kecewa, artinya bahwa kita ini bukan karyawan unggul, bukan karyawan yang baik karena sering membuat bosnya itu kecewa atau tidak suka. Seharusnya kita berpikir bagaimana caranya membuat bos itu senang ya. Jangan sampai membuat bos itu kecewa ya. Kalau bos kecewa berarti kinerja kita ini tidak baik.
kita harus tahu apa yang dimaui bos, ya. Hakikatnya kewajiban kita adalah membuat bos tersenyum atau bos itu senang, ya. Jangan pernah membuat bos marah, ya. Kemudian jangan pernah membuat bos malu, ya. Jadi kalau kita jangan di dalam rapat dan lain sebagainya itu jangan sampai membuat bos kita ini malu, ya. Kita harus sadar dan memperbaiki kalau kinerja kita memang supaya apa? Supaya bos kita senang kalau kita ada upaya-upaya untuk memperbaiki kinerja. Itu rahasia yang ke-9. Yang ke-10, yang terakhir yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, sebetulnya banyak, nanti kita bahas di topik-topik yang lain. Ya. Mungkin topik yang lain itu kemarin sudah ada 25 apa, 25 kiat-kiat untuk menjadi karyawan yang baik untuk prestasi kita gitu. Nah ini kali ini saya membahas hanya 10 gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah eh, karyawan unggul itu niat bekerja itu untuk ibadah. Ya, kalau kita ini kerja ini untuk ibadah ini luar biasa gitu ya. Banyak kita ini mendengar bahwa kerja ini adalah ibadah, tetapi ya sampai dengan saat ini masih banyak orang yang bekerja itu ya kalau bilang ibadah itu ya hanya di mulut saja, tetapi tidak betul-betul dihayati, dilakukan, dilaksanakan seperti kalau kita ibadah yang lain, ibadah ritual yang lain seperti sholat, apa ya memang nggak bisa persis, tetapi ada prinsip-prinsip yang harusnya kita lakukan. Contoh momennya saja kita harus niat ya dulu ya, atau yang pertama itu mencari tempat kerja yang halal. Jadi kemudian niat kerja kita ini untuk ibadah, kemudian kita ini urusan kerja ini bukan hanya urusan dunia, tetapi untuk urusan akhirat. Kerja ini bukan urusan dengan manusia saja, tetapi yang banyak dengan Allah. Ya, kemudian pengawas kita yang sesungguhnya adalah Allah. Kemudian yang kita dapatkan di dalam pekerja ini adalah gaji dan pahala, gitu ya. Jadi banyak hal yang harusnya dikaitkan dengan spiritualitas atau ibadah. Ya, ini sebagai penjelasan. Kita harus memahami hakikat kerja. Ya. Kerja apa ya tadi itu bahwa kerja ini sebetulnya adalah ibadah, ya. Dan urusannya nanti dengan akhirat gitu ya. Kerja ini urusannya dunia akhirat. Ya. Kemudian kita tidak bisa melakukan kegiatan kerja tanpa bantuan Allah. Ya, kerja adalah bagian daripada ibadah. Cari tempat kerja yang halal, ya. Niat kerja untuk karena Allah, taati peraturan dan prosedur, lakukan dengan ikhlas. Supaya apa? Supaya kerja kita selama 8 jam per hari itu dicatat sebagai kegiatan. Kalau sampai kita ini tidak melakukan hal-hal yang ya yang dipersyaratkan sebagai ibadah, ya. Jadi kalau kita ini kepingin yang kita kerjakan apa nilai ibadah itu yang pertama kan tadi mencari tempat yang halal, niat karena Allah, taati peraturan dan prosedur, ya, bahwa kita ini diawasi oleh Allah. Kemudian yang kita dapatkan itu adalah gaji dan pahala, ya. Kemudian bahwa urusan kerja ini dunia akhirat, ya. Kemudian bahwa di dalam melaksanakan pekerjaan ini kita harus ikhlas. Itu baru nanti dicatat sebagai. Kalau enggak, ya nanti kita ini hanya kerja begitu saja. Jadi muspro, tidak ada catatan. Justru malah kalau kita melakukan hal-hal yang negatif itu bukan pahala yang kita dapatkan tapi dosa. Dan itu urusannya di akhirat panjang sekali. Oleh karena itu kalau kita sudah menganggap bahwa kerja ini adalah ibadah, ini luar biasa. Jadi puncaknya bekerja itu kalau kita sudah merasa bahwa kerja ini adalah ibadah, itu sudah topnya, ya. Jadi mulai dari semua perilaku itu nanti akan terdorong, ya, terkatrol karena kita sudah merasa bahwa bekerja ini sebagai ibadah. Ya, itu yang ke-10. Nah, sekarang kesimpulannya, kesimpulannya bahwa karyawan unggul selalu ingin bekerja dengan kinerja terbaik. Ya, karyawan unggul mampu memaksimalkan potensi dan motivasi untuk mendapatkan kinerja terbaik. Karyawan unggul mampu mengawasi diri sendiri
Karyawan unggul berusaha untuk tidak mengecewakan atasannya. Karyawan unggul menganggap kerja adalah ibadah. Sahabatku, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk materi dengan topik 10 rahasia karyawan unggul ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.